Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat Mister Kimia, kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat akrab dengan laboratorium, yaitu tentang kromatografi lapis tipis atau KLT. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai TLC, Thin Layer Chromatography. Baik, sebelum kita ke detail, kita bahas dulu tentang beberapa istilah. Yang pertama adalah kromatografi lapis tipis, disebut sebagai thin layer chromatography, ya, atau dalam bahasa keseharian kita menyebutnya sebagai KLT. Kemudian ada istilah pengembangan atau development, ada yang menuliskan juga sebagai eluasi, ada yang menyebutkan lagi sebagai elusi, itu sama. Kemudian ada eluen, merupakan pelarut yang berfungsi untuk pengembangan, nanti digunakan untuk kromatografi, ya, bukan hanya kromatografi lapis tipis, tapi juga untuk kromatografi cair yang lain, gitu ya. Kemudian eluat merupakan pelarut yang mengandung analit untuk analit hasil pemisahan dengan kromatografi. Biasanya eluat ini digunakan untuk kromatografi preparatif, ya, yang memang hasil pemisahannya digunakan untuk analisis selanjutnya. Kemudian kromatogram merupakan gambar hasil pemisahan. Ada kromatograf. Kalau kromatograf merupakan alat untuk kromatografi. Sementara kromatografi merupakan salah satu metode pemisahan, gitu ya. RF atau retardation factor merupakan rasio jarak migrasi analit dari titik awal terhadap jarak migrasi fase gerak setelah pengembangan. Sementara RRF sama dengan 100 kali nilai RF-nya. Nanti akan kita bahas itu. Kita perkenalkan dulu beberapa istilah yang ada di KLT. Ini adalah sejarah penemuan kromatografi, ya, kromatografi. Kromatografi awalnya ditemukan oleh seorang ahli botani, ahli tentang tumbuh-tumbuhan, yaitu Michael Twice, di mana secara tidak sengaja, gitu, atau mungkin sengaja juga, ya, yaitu dia melakukan pemisahan, yaitu ekstrak daun-daunan, yang daun-daunan itu mengandung klorofil, ya. Klorofil kan merupakan zat warna hijau daun, ya. Tetapi ternyata di zat warna hijau daun itu terdapat beberapa unsur yang bukan hanya berwarna hijau saja. Dan ekstrak daun tersebut dilakukan dijerap ke dalam senyawa kimia yang dia kembangkan, yaitu kalsium karbonat, CaCO3. Jadi ekstrak tersebut dilewatkan ke dalam kolom namanya CaCO3, kemudian ekstrak tersebut migrasikan ke pelarut dengan petroliometer, sehingga dia akan sebar sepanjang kolom. Seperti ini, ya. Bola sepanjang kolom itu
pemisahan dengan terbentuknya pita-pita warna. Maka oleh Michael Pes itu disebut sebagai kromatografi. Kroma adalah warna, graf adalah penggambaran karena terbentuknya warna ya. Jadi konsep awalnya seperti itu. Jadi hanya memisahkan senyawa-senyawa yang berwarna. Nanti pada perkembangan selanjutnya kromatografi digunakan bukan hanya untuk senyawa-senyawa yang berwarna gitu ya, sehingga membutuhkan sistem pendeteksian gitu ya untuk visualisasi hasil pemisahan. Tapi inilah sejarahnya, sejarah yang luar biasa dari penemuan kromatografi. Baik, kromatografi lapis tipis merupakan salah satu kromatografi cair. Jadi kromatografi sendiri berdasarkan fase geraknya ada beberapa, yaitu kromatografi cair, artinya kalau menggunakan fase geraknya cairan. Ada kromatografi gas kalau menggunakan kromatografi dengan fase geraknya gas. Kemudian ada kromatografi superkritik, jadi menggunakan fase geraknya gas superkritis ya. Ini nggak akan kita bahas kali ini, kita akan bahas khusus KLT. Kemudian KLT juga merupakan kromatografi planar. Jadi kromatografi berdasarkan bentuknya gitu ya, ada disebut sebagai kromatografi planar, artinya bentuknya itu rata ya. Kemudian ada kromatografi yang berbentuk tabung seperti kromatografi kolom yang tadi, PLC dan sebagainya. Hampir semuanya kromatografi berbentuk planar. Ini KLT hanya salah satu bagian yang sedikit dari kromatografi karena dia berbentuk planar ya, atau rata. Yang ketiga, umumnya fase geraknya atau umumnya fase diamnya adalah silika gel SiO2 ya, tapi beberapa kromatografi juga menggunakan fase diamnya alumina, dan ada beberapa yang lainnya, misalkan selulose dan sebagainya, tapi jumlahnya sedikit ya. Tapi sebagian besar umumnya fase diamnya adalah silika gel. Ini pembagian kromatografi sudah saya jelaskan berdasarkan fase geraknya. Itu kromatografi gas dan kromatografi cair. Kromatografi gas di sini. Kemudian kromatografi cair, salah satunya adalah KLT. Kemudian ada kromatografi kolom seperti yang ditemukan oleh Michael Pes tadi. Kemudian kromatografi kertas, ada KCKT, ada kromatotron dan sebagainya. Ini adalah kromatografi cair. Kromatografi cair yang seperti ini banyak variannya. Kemudian yang ketiga, ini belum saya gambarkan, adalah yang fase geraknya superkritik ya, pelarut superkritik. Ini sekarang banyak digunakan untuk kromatografi dan untuk ekstrak yang efisien dan ramah lingkungan. Setelah kita bahas selanjutnya adalah tentang lapisan tipis yang ada di kromatografi. Lapis tipis yang pertama adalah platnya atau pendukungnya ya. Jadi platnya bisa kaca, umumnya adalah kaca atau aluminium, ada juga yang plastik walaupun jarang ya. Kaca kelebihannya adalah kalau kita gunakan KLT sebagai pemisahan untuk dikerok, kaca ini lebih bagus karena kalau kita menggunakan aluminium kadang-kadang aluminiumnya ikut terkerok gitu ya, kaca lebih bagus. Tapi kelebihannya kaca ini kalau kita menginginkan lempeng KLT tersebut dipotong agak susah ya, karena kaca susah motongnya. Beda dengan aluminium, kalau aluminium kita gunting saja sudah bisa untuk memotong KLT tersebut. Tapi baik kaca maupun aluminium ini
merupakan plat atau pendukung. Tapi aluminium ini merupakan pendukung atau plat yang paling banyak digunakan pada kromatografi lapis tipis dengan segala kelebihan dan kelemahannya. Kemudian yang kedua, adsorben. Tadi sudah saya jelaskan, silika gel itu menguasai hampir semua, mungkin 80-90% pas diam di KLT itu silika gel. Kemudian ada alumina, ada selulosa, dan lain sebagainya. Macam-macam adsorben di pasaran. Ini yang pertama adalah silika gel. G adalah kode dari Gibbs, artinya adalah sebagai perekatnya ya. Jadi ada tambahan selain ada silikanya, juga ada Gibbsnya, senyawa perekatnya. Kemudian ada silika gel GF, berarti ada Gibbsnya, artinya perekat. F ada senyawa fluoresennya. Ini salah satu tujuan penambahan F itu adalah untuk sistem penampakan bercaknya. Jadi nanti kalau kita menggunakan fase diam yang ada F-nya, nanti untuk melihat spot-spot hasil pemisahan kita bisa gunakan lampu UV ya. Seperti itu. Kemudian ada silika gel H. Kemudian ada alumina H. Ada alumina Al2O3 atau aluminium HF gitu ya. Kemudian ada selulose. Nanti akan kita jelaskan apa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita yang pertama adalah silika gel SiO2 dengan gugusnya SiOH ya, gugus silanol. Sifatnya tentunya sifat dari silanol. Di sini ada gugus OH, gugus alkohol ya. Sifatnya polar, artinya dia mengkutub. Polar itu kutub, jadi dia senang akan air itu sifatnya. Jadi dia larut air. Kemudian yang kedua, silika gel G, jadi mengandung pengikat gipsum yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk mengikat. Biasanya komposisinya 5-15% dari komposisi fase diam tersebut. Kemudian tadi ada kode S ya, pada silika, berarti itu mengandung pengikat yaitu pati, singkatan dari starch, S-nya itu. Silika gel GF254 itu mengandung pengikat gipsum dan indikator fluoresensi timah kadmium sulfida timah, silikat aktif yang berfluoresensi pada 254. Yang sudah saya jelaskan tadi. F254, G-nya berarti Gibbs, F-nya artinya fluoresen. 254 dia berarti dia nampak bercak. Nanti bisa diukur di panjang gelombang 254 nanometer. Pada saat kita ingin melihat hasil pemisahannya dengan prinsip peredaman cahaya. Kemudian silika gel H itu memiliki gel N tanpa mengandung pengikat, hanya untuk kromatografi vakum ya, kromatografi vakum. Jadi ini banyak digunakan di kromatografi kilat ya, jadi yang di vakum. Jadi kromatografi kolom, kemudian di bawahnya ada pompa vakum. Kemudian silika gel F254 tanpa G berarti ya, ini tanpa pengikat gipsum tapi mengandung indikator fluoresensi yang digunakan di laboratorium gitu ya, terutama laboratorium kimia. Kemudian silika gel P untuk 54 dan 366 yaitu pemisahan preparatif. P singkatan dari preparatif. Preparatif artinya
kita menginginkan hasil yang terpisahkan tersebut diperoleh gitu ya. Misalkan seorang kimia yang menginginkan hasil pemisahannya itu digunakan lebih lanjut, misalkan hasil pemisahannya digunakan untuk penentuan struktur, untuk uji selanjutnya atau apa gitu ya, itu namanya preparatif. Sehingga lapisannya biasanya lebih tebal gitu ya. Kemudian kode 254 itu artinya dia mengandung senyawa berfluoresensi F. F254 dia berfluoresensi di 254, dan 366 artinya berfluoresensi di panjang gelombang 366. Molekul-molekul tertentu kita membutuhkan juga yang 366 gitu ya. Prinsipnya adalah pemadaman lampu UV apa 254 apa 366 gitu ya. Alumina Al2O3 sifatnya kurang polar dibanding dengan silika gel. Jadi alumina basa, netral, dan asam. Maka dia sensitif terhadap pH dari fase gerak ya. Alumina sendiri ada kodenya G, gypsum, F, arsen, H yang tadi ya. P preparatif dan sebagainya, sama dengan yang silika. Nah, ini adalah secara kimia dari alumina. Jadi ada yang bersifat asam seperti ini, ada yang netral, kayak membentuk ether ya. Kemudian ada yang basic, dia ini bisa lepas untuk Na gitu ya. Ada Na, ini ada Cl, berarti ini bersifat asam, ini bersifat basa. Tuh. Kemudian ada Kieselguhr ya. Kieselguhr ini adalah bahasa Jerman untuk silika gel. Sebetulnya. Terdiri dari SiO2 lebih besar dari 89%. Oh maaf ya, Kieselguhr seperti tanah diatome ya, dalam bahasa kita ya. Jadi aktivitasnya adalah rendah, aktivitas pemisahannya ya. Kemudian digunakan sebagai pendukung fase diam, bukan sebagai absorben. Ini bukan sebagai absorben. Contohnya pemisahan beberapa fenol dalam kondensat asap tembakau. Pertama, fenol-fenol dipasangkan dengan diazotisasi dan para nitroanilin dan diester dengan ether. Larutan ether dipisahkan dengan KLT yang dilapis dengan Kieselguhr yang diimpregnasi itu dibacem udah dijenuhkan, diimpregnasi itu ya dengan formamid. Pemisahannya dikembangkan dengan solvent benzen atau benzen dan sikloheksan dipropenglikol dengan perbandingan 30:3 pemisahan menggunakan sistem distribusi cair-cair. Nah, ini salah satu penggunaan Kieselguhr ya. Tapi jarang ya digunakan. Mekanisme pemisahannya adalah perbedaan dalam kecepatan bermigrasi. Jadi kalau ada senyawa A, B, C, kenapa dia terpisah? Karena senyawa A, B, dan C itu bermigrasi dengan kecepatan yang berbeda, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Ini kebetulan tidak mau jalan. Mekanisme pemisahan KLT pada fase diam silika maupun alumina yang bersifat polar. Yang pertama adalah adsorpsi senyawa pada fase adsorben atau penyerap fase diam. Kemudian yang kedua kompetisi fase gerak dan solut untuk berikatan dengan fase diam, di mana solut
lepas dari permukaan fase diam yang selanjutnya akan terdisorpsi. Baik, kita bahas tentang selulosa atau polimer sebagai fase diam ya. Jadi tidak seperti silika, selulosa merupakan fase diam yang biasa juga digunakan di KLT, tapi dia mempunyai mekanisme pemisahannya yaitu partisi. Jadi partisi itu kalau kita membayangkan adalah pada ekstraksi cair-cair itu larutan yang atas dan larutan yang bawah, yaitu larutan organik dan larutan air gitu, tidak saling terpisah. Nah itu akan timbul satu layer gitu ya, dan itu merupakan partisi. Jadi kalau senyawa polar dan non polar itu akan terpisah berdasarkan polaritasnya masing-masing gitu ya. Senyawa yang polar dia akan cenderung berada di pelarut yang polar, senyawa yang non polar akan berada di pelarut yang non polar. Itulah konsep partisi. Serat lebih pendek, bercak lebih kecil daripada kromatografi kertas. Tapi waktu pemisahannya lebih lama daripada absorben lain, tetapi lebih singkat dari kromatografi kertas. Tidak bisa menggunakan H2SO4 ya, karena terbuat dari selulosa kan. Jadi kalau disemprot dengan penampak bercak asam sulfat ya tentunya rusak, semuanya akan berwarna hitam, tidak bisa dibedakan mana fase diamnya, mana analitnya, jadi rusaklah ya. Selulosa jadi menggunakan pelarut campuran polar, misalkan asetonitril air. Jadi senyawa lebih polar yaitu air diserap dalam selulosa di mana berfungsi sebagai fase diam cair. Jadi kalau kita bayangkan fase diam selulosa ini hampir sama dengan kalau kita menggunakan kromatografi kertas ya. Jadi kromatografi kertas itu siapa fase diamnya? Kalau kita tanya mahasiswa, sebagian besar menjawab fase diamnya adalah kertasnya atau selulosanya. Jawabannya adalah salah gitu ya. Jadi fase diamnya justru adalah cairan yang bersifat polar, biasanya ada di fase gerak, nanti dia akan merambat dulu ke lebih cepat ke fase ke kertas tersebut, dan dia akan melapisi selulosa dan dia akan menjadi fase diam baru gitu ya. Baru fase gerak sesungguhnya itu akan mengalir ke fase diam baru tersebut. Maka selulosa mekanismenya adalah partisi. Jadi adanya dua lapisan cairan yang sebetulnya dilekatkan pada selulosa. Jadi selulosa hanya sebagai pendukung. Jadi ibarat KLT dia seperti hanya sebagai aluminanya, sebagai aluminiumnya ya, sebagai pendukungnya doang. Kemudian penampak bercak bisa visual di KLT kalau analitnya berwarna. Kemudian yang kedua penampak bercak kimia, misalkan uap iodium. Jadi setelah dipisahkan saudara bisa menempatkan lempeng tersebut ke dalam uap jenuh iodium ya, masukkan aja ke baki gitu ya. Kemudian ya diberi uap iodium, nanti akan terlihat bercak-bercak di KLT tersebut. Bercak-bercak tersebut bersifat sementara, maka setelah diuapi iodium ya segera ditandai misalkan dengan
pensil, jangan menggunakan pena ya. Gunakan pensil untuk menandai hasil pemisahannya. Kemudian setelah dibiarkan nanti juga iodiumnya akan menghilang, akan menguap lagi ya. Jadi sifatnya hanya sementara. Dan ini menguntungkan sebetulnya untuk penandaan ya, untuk penambak bercak, karena bisa dimanfaatkan tanpa rusak, tanpa merusak hasil pemisahan. Yang kedua asam sulfat. Jadi asam sulfat ini juga merupakan penambak bercak yang generik, bisa digunakan hampir untuk semua senyawa, tapi sifatnya merusak. Jadi setelah digunakan untuk penambak bercak, plat tersebut atau senyawa tersebut tidak bisa digunakan lagi karena ya rusak gitu, udah bereaksi dengan asam sulfat. Yang ketiga ninhidrin. Nah, ninhidrin ini biasa digunakan untuk senyawa-senyawa asam amino. Jadi nanti akan timbul bercak-bercak warna biru ya. Biru dan senyawanya ini stabil. Biasanya setelah disemprot dengan ninhidrin juga dipanaskan ya. Dipanaskan bisa menggunakan hot plate atau oven ya, untuk mempercepat reaksi. Hasilnya stabil, jadi nanti tidak menguap, ini hasilnya akan terbaca terus. Yang ketiga, lempeng diberi senyawa perfluoresen yang tadi, yang kodenya F ya. Ya. Baik, penambak bercak kimia dalam kromatografi lapis tipis sifatnya ada yang permanen, ada yang sementara. Tadi yang sementara yang saya beri contoh adalah penguapan dengan iodium ya, ada diuapkan dengan iodium seperti itu. Ini sifatnya sementara. Sedangkan untuk yang permanen, saya jelaskan tadi asam sulfat, bisa ninhidrin, bisa amonia. Ini bisa digunakan untuk penambak bercak yang permanen. Tergantung apakah yang baik yang permanen atau yang sementara, ini tergantung keperluan. Jika kita tidak menginginkan spot-spot pemisahan itu digunakan untuk lebih lanjut, ya kita nggak masalah menggunakan permanen atau yang sementara. Tapi kalau kita gunakan KLT tersebut untuk keperluan preparatif, untuk penyiapan, untuk analisis selanjutnya, maka kita jangan menggunakan penambak bercak yang permanen. Gunakan penambak bercak yang bersifat sementara. Misalkan dengan uap iodium atau menggunakan lampu UV, itu yang paling aman. Penambak bercak kimia berdasarkan spesifisitasnya, itu bisa sangat spesifik, bisa sangat umum. Yang spesifik, misalkan ninhidrin ya. Ninhidrin bisa dragon drop, gitu. Ninhidrin guna untuk senyawa dengan atom nitrogen. Biasanya dipakai untuk protein, asam amino, alkaloid. Yang penting dia mempunyai senyawa nitrogen bebas. Jadi ada NH3, NH2 atau NH. Yang penting dia mempunyai gugus N bebas. Dia akan bereaksi dengan ninhidrin menghasilkan warna biru. Ya, tapi kalau N-nya N tersier, dia tidak bisa bereaksi. Kemudian dragon drop. Dragon drop juga bisa digunakan untuk penambak bercak semacam alkaloid dan sebagainya yang mengandung nitrogen juga. Kemudian ada penambak bercak yang bersifat umum. Jadi hampir semua senyawa bisa, ya, yaitu menggunakan uap iodium. Reaksinya adalah reaksi adisi. Jadi ketika ada ikatan lengkap dalam senyawa tersebut, itu akan diadisi oleh iodium sehingga timbullah bercak berwarna kecoklatan. Kemudian ada asam sulfat pekat. Ini hampir semuanya bisa digunakan, tapi jangan digunakan jika kita menggunakan fase diamnya selulose, karena semuanya akan berubah menjadi warna hitam. Ini penyemprotnya. Kalau kita sudah mengembangkan lempeng KLT,
Proses selanjutnya, kalau kita tidak menggunakan penambah bercak fluoresen, kita bisa semprot ya, atau diuapi dengan iodium atau amonia tadi. Kita alternatif lainnya bisa semprot gitu ya, semprot ini, semprot seperti biasa, terbentuk spray ya, diarahkan ke lempengnya. Ini jangan lupa dimasukkan dalam tempat penyemprotan. Ini biasanya dilakukan di dalam lemari asam ya, jangan di tempat terbuka. Ini reaksi pembentukan senyawa anhidrin. Jika ada nitrogen bebas ini, kalau nitrogen tersier ya nggak bisa. Nitrogen yang masih ada NH2-nya, dia akan bereaksi bentuk senyawa seperti ini. Nah, terakhir dia akan membentuk senyawa yang berwarna ungu seperti ini ya. Dan ini yang terlihat di lempeng kita, spot-spotnya. Nah, syaratnya itu harus ada nitrogen bebas seperti ini, nitrogen primer. Selain itu, saya sudah jelaskan tadi, bisa juga menggunakan uap iodium. Jadi masukkan saja ke baki atau apapun ya, yang dia bisa menampung dan ada tutupnya. Jadi setelah kita kembangkan KLT bisa dicemplungkan ke sini, diberi uap. Nah, nanti akan timbul spot-spot gitu ya. Dan setelah spot-spot terbentuk, dikeluarkan, digambar cepat, habis itu selesai. Ini sistem penambah bercaknya, ini bisa menggunakan lampu UV. Kemudian ini adalah baki pengembang. Nah, ini kebetulan menggunakan beker gelas ya, bisa gunakan beker gelas ya, untuk yang sederhana. Kemudian ini lempeng KLT-nya, ini kertas saring kadang-kadang diperlukan untuk penjenuhan ya. Nah, sekarang untuk melakukan penotolan atau melakukan spotting itu sudah bisa dilakukan menggunakan peralatan, tapi juga beberapa laboratorium masih melakukannya secara manual. Menggunakan peralatan ini ada beberapa kelebihannya. Kelebihannya adalah hasil totalannya, hasil spottingnya menjadi tipis ya, tidak terbentuk spot-spot yang kasar gitu, karena biasanya juga alat seperti ini dilengkapi dengan hot plate pemanas gitu, dan spray menggunakan sistem pembentukan spray ya, pengkabutan dengan pengaliran gas nitrogen gitu ya. Jadi hasilnya biasanya lebih tipis, lebih halus gitu. Beda kalau kita menggunakan penotolan manual. Kalau penotolan manual kan biasanya menggunakan pipa kapiler ya. Tapi ya nggak masalah kalau kita masih menggunakan. Ini bagi pengembangan bagi pengembang yang paling sederhana. Jadi biasanya lebarnya bisa menampung 20 cm ya. Kemudian panjangnya ke atas juga 20 cm. Harus cukup seperti ini. Dan parut ada di bawah nanti ya. Jangan lupa pastikan ada penutupnya. Jadi biasanya sebelum digunakan, pengembang harus dimasukkan dulu sejam atau 2 jam agar atmosfer di dalam chamber pengembang ini menjadi jenuh. Ini metode pengembangan plat KLT. Jadi paling umum adalah sistem menaik ya, ascending ya. Jadi ascending artinya ketika lempeng dicelupkan,
fase geraknya itu akan naik ke atas ascending. Ketika sambil naik, dia akan membawa spot-spot dari analit, campuran analit itu untuk ikut naik juga, dan analit itu sesuai dengan mekanismenya, apakah adsorpsi pada silika senyawa yang polar, dia akan terabsorpsi ke fase diam yang juga polar. Jadi senyawa yang semakin polar dari analit itu akan terabsorpsi lebih kuat pada fase diamnya, sehingga migrasinya dia akan semakin lambat dibanding senyawa yang kurang polar. Dengan kata lain, senyawa non polar dia akan bermigrasi lebih cepat dibanding senyawa non polar kalau fase diamnya adalah sebagai studi kasus adalah silika gel. Kenapa? Karena senyawa nonpolar itu terabsorpsi lemah, sehingga dia akan terdorong lebih kuat oleh fase geraknya. Itu mekanisme pemisahannya. Adsorpsi dan desorpsi. Ini ada beberapa teknik namanya penjenuhan ya. Jadi sebelum dicelupkan ke fase geraknya yang seperti ini, dia dijenuhkan dulu. Setelah jenuh, baru dicelupkan untuk proses pengembangan. Ini ada juga seperti ini ya. Tapi saya sendiri jarang melakukan seperti ini. Biasanya kalau saya chamber ini dijenuhkan dulu selama 1 jam dan diberi kertas saring ya, kertas saring. Setelah jenuh, kira-kira 1 jam baru dicemplungkan. Ini efek penjenuhan plat pengembangan. Efek penjenuhan ya. Jadi plat yang terjenuhkan dengan solvent, dengan uap solvent, dan ini yang tidak dijenuhkan. Hasilnya tidak berbeda nyata ya. Hasilnya kalau di gambar ini tidak berbeda nyata. Tapi kalau di prakteknya yang dijenuhkan terhadap yang tidak dijenuhkan adalah yang dijenuhkan biasanya hasilnya itu keriting ya, di atasnya itu keriting. Sementara yang dijenuhkan bagus seperti itu, kemudian akan terpisah dengan lebih baik dibanding yang tidak dijenuhkan. Gitu ya. Ini resolusi atau hasil pemisahannya makin baik. Sementara yang tidak dijenuhkan, dempet-dempet dan di atasnya masih keriting. Itu efek karena tidak jenuh atmosfer di bagi pengembang tersebut ya. Kita ulas lagi yang misalkan ini adalah lempeng SiO2, lempeng silika, berarti yang paling bawah, spot yang paling bawah ini merupakan senyawa yang lebih polar ya, lebih polar. Karena dia lebih polar, dia terabsorpsi lebih kuat di fase diamnya, karena silika merupakan senyawa polar ya. Dan seterusnya, makin ke atas makin non polar. Jadi migrasinya makin cepat, makin non polar. Metode pengembangan pada KLT berdasarkan arah pengembangannya. Tadi ada yang naik, ada yang menurun ya. Menaik artinya ascending, menurun descending. Perbedaannya ya. Jadi yang menaik itu dia memanfaatkan gaya kapiler yang naik, yang menurun dia memanfaatkan gaya kapiler dan gaya gravitasi, jadi lebih cepat yang menurun dibandingkan yang menaik. Tapi desainnya agak sulit ya. Kalau yang menaik jadi hanya seperti dicelup gitu ya. Kalau yang menurun kan harus menyimpan larutan tersebut di atas. Jadi desain peralatannya lebih sulit. Kemudian berdasarkan dimensinya, dari pengembangan kromatografi lapis tipis itu bisa dikembangkan 1 dimensi dan bisa dikembangkan dengan 2 dimensi.
Pengembangan satu dimensi sendiri ada satu tahap, ada lebih dari satu tahap. Ini pemisahan KLT dua dimensi. Jadi misalkan arah pengembangan pertama misalkan ke sini ya. Ini dikembangkan, terjadi satu pemisahan gitu ya. Kemudian pengembangan kedua dari samping ke sana, terjadi pemisahan lagi gitu. Jadi tadinya satu spot dipisahkan menjadi 3. Kemudian pengembangan selanjutnya dan dari 3 itu akan dipisahkan lagi. Ini kebetulan menjadi 8 gitu ya. Ini banyak digunakan untuk pemisahan misalkan senyawa bahan alam ya. Jadi untuk keperluan preparatif. Untuk keperluan analitik ya sangat jarang digunakan pengembangan 2 dimensi seperti ini. Biasanya hanya 1 dimensi ya. Baik, selanjutnya tentang retardation factor atau RF. Jadi ya, ini merupakan ukuran matematis ya pada kromatografi lapis tipis. Di RF sendiri adalah jarak tempuh bercak dibagi jarak tempuh dari pelarut. Jadi setelah KLT tersebut dikembangkan, kemudian diangkat, dikeringkan, nah biasanya tahap selanjutnya adalah evaluasi. Kita lihat nih, jarak tempuh bercak. Nah, misalkan bercak awalnya ditotolkan di sini ya. Kemudian setelah dikembangkan, bercak tersebut pindah ke sini. Nah, kita ukur nih berapa senti dari titik ini ke sini. Ini sebagai jarak tempuh bercak. Kemudian jarak tempuh pelarut dari mana? Dari titik yang sini sampai titik terakhir pelarut tersebut selesai, yaitu yang ditandain ini. Ini disebut sebagai RF, jarak tempuh bercak dibagi jarak tempuh pelarut. Jadi kalau dalam laporan-laporan selalu disebutkan RF-nya berapa gitu. Nah, penggunaan KLT untuk penentuan jumlah komponen dalam campuran. Ya, isinya berapa ya gitu. Nanti bisa dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis. Kemudian untuk penentuan identitas antara dua campuran. Nah, ini karena dia penentuan identitas berarti diperlukan senyawa pembanding. Karena merupakan metode komparatif ya. Tanpa adanya senyawa pembanding yang diketahui identitasnya, kita tidak tahu isi dari spot yang berhasil dipisahkan tersebut. Kemudian untuk memonitor perkembangan reaksi, ini secara teknis silahkan nanti kalau buat suatu senyawa A, B menghasilkan C, apakah sudah terbentuk C, ya salah satunya bisa kita cuplik reaksi tersebut, kemudian kita pisahkan menggunakan KLT, itu bisa untuk menentukan kinetika kimianya. Kemudian untuk penentuan keefektifan dari pemurnian, apakah senyawa hasil pemisahan kita sudah murni. Nah, misalkan dari hasil isolasi, salah satu kontrolnya, quality controlnya yaitu menggunakan KLT. Kelima, untuk penentuan kondisi yang sesuai untuk pemisahan pada kromatografi kolom. Jadi sebelum dilakukan misalkan ekstrak bahan alam, sebelum dilakukan kolom dengan fase gerak tertentu, coba dulu fase gerak itu di kromatografi lapis tipis. Kalau hasilnya bagus, ya insya Allah di kromatografi kolom pun hasilnya baik. Kemudian untuk memonitor kromatografi kolom, kromatografi kolom tentunya kromatografi tabung ya, yang tidak mempunyai monitoring atau detektor ya, untuk mengetahui apakah hasil pemisahannya terjadi dengan baik atau tidak. Nah, karena kita tidak yakin, maka hasil kromatografi kolom eluatnya gitu kita bisa totolkan di kromatografi lapis tipis untuk mengetahui pemisahannya baik atau tidak.
Kalau kurang baik ya di kromatografi kolom lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana mendapatkan komposisi fase gerak yang baik pada KLT? Nah, paling mudah adalah cari di pustaka. Jika sudah ada ya. Jika tidak ada, cari yang sifatnya mirip. Jika tidak ada yang mirip, lakukan percobaan. Nah, lakukan evaluasi dengan fase gerak paling nonpolar, lakukan kenaikan kepolaran secara gradien, dan evaluasi tentukan komposisi yang paling baik. Nah, contoh nih untuk peningkatan kepolaran secara gradien, misal kita menggunakan fase diamnya silika ya. Kita bisa coba-coba mulai dari yang campuran dengan komposisi yang kurang nonpolar. Misalkan metanol etil asetat, di sini etil asetatnya yang mendominasi ya. Ini metanol polar, etil asetat non polar. Mulai dari yang komposisi non polarnya paling banyak dan seterusnya gitu. Nah, misalkan hasilnya masih seperti ini, berarti kita perlu tingkatkan metanolnya atau perlu diturunkan etil asetatnya supaya hasil pemisahannya tidak selalu di bawah. Misalnya hasilnya seperti ini, nah berarti ini terlalu polar ini, berarti kita masih perlu turunkan kepolaran dari pelarut tersebut. Dan seterusnya sampai dioptimasi sampai kira-kira dapat RF-nya di tengah, ya, RF-nya 0,5. Dan resolusi pemisahannya baik. Cari-cari ya tuh ya. Kalau 2 nggak bisa, kita bisa gunakan 3 fase campuran fase campuran fase gerak. Berdasarkan jenis fase, pengembangan dibagi menjadi fase normal jika fase diam lebih pola dari fase gerak. Nah, contohnya adalah silika gel tadi ya. Atau fase balik jika fase gerak lebih polar dari fase diam. Contohnya adalah kalau kita menggunakan selulose sebagai fase diam, dia merupakan fase balik atau fase terbalik. Contoh fase normal adalah KLT dengan fase diam silika dan fase gerak petroleum ether. Contoh fase balik tadi, maaf nih. Contohnya adalah kalau kita menggunakan C18 ya. Dengan fase gerak metanol, ini adalah contoh KLT dengan fase balik. Kemudian KLT untuk identifikasi. Umumnya parameter yang digunakan adalah RF, nilai RF. Nilai RF-nya berapa nih? Kemudian totalkan juga senyawa pembandingnya. Jadi kalau kita ingin menguji apakah ada senyawa paracetamol dalam jamu, ya totalkan juga selain sampel juga totalkan senyawa pembandingnya yaitu paracetamol. Selanjutnya gunakan lebih dari 1 LUN fase gerak. Ini untuk mengkonfirmasi ya. Jangan-jangan RF-nya sama di satu fase gerak, tapi ketika di fase gerak lain jangan-jangan berbeda gitu ya, untuk melakukan konfirmasi. Ya, jika perlu gunakan fase diam yang berbeda, ini jarang digunakan. Jika mungkin gunakan nama baca yang khas, ya. Misalkan kita ingin menguji asam amino ya gunakan nama bercak lenhidrin tadi. Jadi hanya lenhidrin itu kan khas, hanya bereaksi dengan senyawa yang punya amin primer ya. Sementara senyawa yang lainnya tidak akan berwarna. Nah ini kan khas. Anda dapat gunakan data RF dari pustaka sebagai pembanding, tapi ini tidak harga mati ya. Tetap harus digunakan senyawa baku pembanding. Senyawanya, bukan hanya RF dari senyawa pembanding. Ini hanya sebagai acuan boleh, tapi sebagai untuk menyimpulkan jangan. Anda dapat menggunakan KLT scanner untuk melihat identitas analit. Di KLT scanner biasanya kita bisa melihat spektrumnya. Nah, ini spektrum di KLT scanner ini sangat membantu untuk melakukan identifikasi. Jadi walaupun tinggi spotnya atau RF-nya sama, tapi kalau spektrum
ya, UV visible-nya berbeda, ya itu senyawa yang lain. Gitu ya. Dan jika perlu, Anda dapat crop dan lakukan identifikasi secara psikokimia. Nah, kalau Anda tidak punya TLC scanner atau KLT scanner, bisa juga dikerok, kemudian dilarutkan, disaring, dan diukur dengan spektro UV visible misalkan. Itu sangat memungkinkan dan itu cukup membantu untuk melakukan identifikasi. Kemudian untuk KLT jenis preparatif atau untuk menyiapkan, sebaiknya gunakan plat dengan persediaan yang lebih tebal biar lebih hemat gitu ya. Totalkan jika ada senyawa pembanding. Kemudian penotolan sampel biasanya secara bergaris membentuk pita gitu ya, membentuk pita yang panjang. Jadi dibebani berlebih gitu ya, karena tujuannya bukan untuk mendapatkan spot yang bagus, tapi untuk memisahkan dan hasilnya akan kita gunakan. Setelah pengembangan, masing-masing hasil pemisahan dikerok dan dilarutkan pelarut yang sesuai. Nah, jangan semprot dengan bahan kimia sebagai penambah bercak. Nah, sarannya adalah gunakan UV, atau kalau memang menggunakan bahan kimia, gunakan larutan iod ya. Karena larutan iod ini sifatnya sementara, itu tidak merusak dari analit. Nah, totalkan senyawa pembanding yang diketahui kadarnya. Untuk KLT yang preparatif, totalkan senyawa pembanding yang diketahui kadarnya, gunakan pipet kapiler terukur volumenya, atau gunakan microsiring yang diketahui volumenya. Hitung luas zona atau intensitas dari senyawa sampel dibandingkan senyawa pembanding. Untuk menghitung intensitas, Anda bisa gunakan KLT scanner atau crop, atau gunakan spektrofotometer UV visible. Ini ya udah teknis banget. Intinya membandingkan absorbannya ya, absorban antara sampel dengan baku pembandingnya. Demikian presentasi sudah habis, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan memberi manfaat. Doakan semoga materi ini menjadi amal jariah buat saya. Selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.